Halo Sohib Cuan dimanapun Anda berada. Saya akan lanjutkan pembahasan tentang pola harga. Sebelumnya, saya telah mengulas pola pembalikan arah. Kali ini, saya akan bahas jenis kedua, pola harga berkelanjutan, atau continuation pattern. Pola berkelanjutan, continuation pattern, biasanya menunjukkan bahwa, aksi harga sideways hanya menjadi semacam jeda sejenak dalam sebuah tren, yang akhirnya akan berlanjut pada arah yang sama, dengan tren yang sebelumnya. Ini tentu berbeda dengan reversal pattern. Perbedaan berikutnya adalah pada durasi waktu. Reversal pattern biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk terbentuk, dan mencerminkan perubahan tren utama. Sementara itu, pola continuation mempunyai durasi yang lebih pendek, dan lebih pas jika kita klasifikasikan sebagai pola jangka pendek atau menengah. Karena sifatnya yang lebih ke jangka pendek, tentu akan lebih sering kita temukan pengecualian-pengecualian. Jadi, meskipun sinyal-sinyal pendukungnya sudah saling mengonfirmasi, atau istilahnya, sudah mestakung, masih saja bisa kita temukan pola continuation yang menjadi false signal. Jadi sebagai trader, kita tetap harus menempatkan wisdom kita, untuk menelaah suatu pola sebagai case per case, tidak bisa digeneralisir. Untuk pola berkelanjutan ini, kita mengenal ada kategori, pola triangles, broadening formation atau pola melebar, pola flex and pennants, formasi wedge, formasi rectangle, serta pola head and shoulder. Ya, Anda tidak salah dengar, head and shoulder pun ternyata bisa menjadi indikator sinyal continuation. Mari, kita ulas satu persatu. Pola triangles. Ada 3 jenis pola segitiga di sini, antara lain symmetrical triangle, ascending triangle, dan descending triangles. Semuanya mencerminkan pola continuation. Jika arah trennya adalah bullish, kemudian muncul pola triangle, maka harga berpotensi melanjutkan uptrendnya. Dan sebaliknya, kita bisa gambarkan garis support dan resisten yang semakin meruncing, hingga membentuk segitiga seperti ini. Begitulah cara untuk membentuk garis triangle. Hanya saja, kita tidak bisa mengukur secara pasti kapan harga akan breakout dari garis resisten ini. Symmetrical triangle akan mendukung terbentuknya fase konsolidasi, yang berikutnya akan melanjutkan harga sesuai arah trennya. Untuk ascending triangle, kita bisa perhatikan garis atas yang mendatar dan garis di sisi bawah yang mengarah naik. Umumnya pola ini bisa kita jumpai pada market bullish. Harga berpotensi melanjutkan potensi uptrend ketika pola triangle telah selesai terbentuk. Sementara untuk descending triangle, biasa kita temukan pada kondisi market bearish. Kebalikan dari pola ascending triangle. Syarat untuk menggambarkan triangle adalah butuh 4 titik. Ingat, jika Anda ingin menggambar garis support atau resisten, tentu membutuhkan minimal 2 titik. Sehingga untuk menggambarkan triangle kita butuh 4 titik, 2 titik di sisi atas dan 2 di sisi bawah. Pola volume pada ascending maupun descending triangle sangatlah mirip, di mana volume transaksi berkurang saat pola tersebut berlangsung, dan kemudian meningkat ketika harga break dari garis support resistance-nya. Pada ascending, volume harus lebih besar pada saat memantul ke bawah, dan lebih kecil ketika harga bergerak turun. Sebaliknya, pada descending triangle, volume tinggi ketika pantulan terjadi di sisi bottom, dan lebih sedikit volumenya ketika berusaha memantul ke atas. Broadening formation, pola harga ini dianggap jarang terjadi. Ini semacam kebalikan dari segitiga. Jika pola segitiga membentuk harga yang meruncing, pada pola broadening formation justru naik turunnya harga malah semakin melebar. Pada pola ini, volume transaksi cenderung mengecil saat ayunan harga bergerak pada rentang yang lebih sempit. Pola ini jarang sekali terjadi, dan jika terjadi, ini menandakan pasar yang sedang dalam keadaan tidak terkendali. Pakar teknikalis mengatakan bahwa pola ini lebih bisa dijumpai ketika market sedang berada di pucuk. Jadi, pasar sedang galau, apakah akan lanjut naik atau berbalik turun? Flex and pennants. Biasanya formasi ini didahului dengan kenaikan atau penurunan harga yang curam. Pola ini dianggap continuation pattern yang paling andal, dapat lebih dipercaya validitasnya, serta lebih mudah untuk diamati. Perhatikan bahwa terjadi ledakan volume signifikan, tepat sebelum pola ini terbentuk. Kemudian harga akan secara dramatis bergerak ke arah counter trendnya secara bertahap dan perlahan. Barulah ketika pola tersebut selesai, harga saham akan kembali ke arah tren utamanya.
Flag biasanya terjadi setelah pergerakan tajam, dan merupakan jeda sesaat dalam tren. Bendera harus berada dalam posisi agak diagonal, bukan lurus secara horizontal. Ketika pola flag berlangsung, maka volume berangsur-angsur menyusut. Itu adalah beberapa karakteristik yang menandakan bahwa formasi flag sedang terbentuk. Time frame pada pola flag ini paling lama hanya 3 minggu. Untuk pennants, ini menyerupai dengan pola symmetrical triangles yang sudah saya ulas. Tapi durasi pembentukannya lebih singkat, tidak lebih dari 3 minggu, kebanyakan hanya 1-2 minggu saja. Seperti biasa, indikator volume bisa menjadi sinyal konfirmasi. Wedge. Formasi wedge ini juga mirip dengan pola triangle jika dilihat dari bentuknya. Dari durasi pembentukan, biasanya pola ini selesai terbentuk selama 1 hingga 3 bulan. Maka pola wedge bisa dianggap sebagai intermediate pattern. Pola wedge memiliki dua trend line yang konvergen, saling meruncing. Tapi condong arah segitiganya ini berlawanan dengan arah tren utamanya. Jika pada fase bullish, wedge yang muncul adalah falling wedge, maka kemudian harga berpotensi akan melanjutkan bullishnya. Dan sebaliknya, pada market bearish, rising wedge akan muncul, dan menjadi sinyal continuation atas fase bearish tersebut. Formasi rectangle. Formasi persegi panjang mudah sekali kita kenali pada chart. Pola ini merupakan jeda dalam suatu tren, di mana harga bergerak sideways antara dua garis support resistance yang horizontal. Pola rectangle biasa juga disebut sebagai trading range, dan menunjukkan harga perdagangan antara dua trend line horizontal. Tapi meskipun rectangle dianggap sebagai continuation pattern, trader tetap harus waspada. Karena tidak jarang juga pola ini justru menjadi sinyal untuk pembalikan arah. Terutama jika time frame yang membentuk pola harga ini terjadi pada durasi yang cukup lama. Misalnya, pada saat market berada pada fase puncak, pola ini bisa saja kita pandang sebagai triple top, yang merupakan sinyal pembalikan arah. Alih-alih harga lanjut bullish, justru yang terjadi adalah harga berbalik menjadi downtrend. Ketika terdapat pembentukan pola rectangle seperti ini, ada beberapa trader menggunakan metode swing untuk memanfaatkan kenaikan harga. Karena persegi panjang mudah dikenali pantulannya, maka Anda bisa set area beli di pada sekitaran support dan kemudian jual sebelum mendekati area resisten. Memanfaatkan ayunan di dalam rectangle. Metode ini bisa digunakan ketika Anda ragu, apakah pola rectangle ini akan mencerminkan continuation, atau reversal pattern. Head and shoulder. Untuk membedakan head and shoulder sebagai tanda reversal atau continuation, maka kita bisa melihat dengan tren yang mendahuluinya. Jika pada uptrend, kemudian muncul head and shoulder, maka itu adalah sinyal reversal. Jika pada uptrend, kemudian muncul inverted head and shoulder. Pola head and shoulder ini menjadi sinyal untuk continuation, harga cenderung tetap uptrend. Begitu pula pada downtrend, jika pola yang terbentuk ada inverted head and shoulder, maka yang terjadi adalah reversal pattern, menjadi bullish. Tapi, jika yang muncul adalah pola head and shoulder ketika downtrend, hati-hati, ini dianggap sebagai tanda continuation, tren harga akan tetap bearish. Semoga Anda tidak bingung dengan penjelasan saya. Kita harus cermat ketika melihat pola head and shoulder, dan invertednya. Karena ternyata, pola ini bisa berlaku sebagai tanda reversal ataupun continuation. Demikian video analisis teknikal saya kali ini. Pola harga baik reversal maupun continuation dapat kita jumpai untuk setiap jenis chart. Pada analisa teknikal saham, pola-pola ini bisa berlaku ketika kita mengamati setiap saham, ataupun indeks sektoral, ataupun juga indeks makronya, misalnya chart IHSG. Jadi, mengenali pola-pola harga dapat menjadi senjata yang ampuh bagi para trader. Subscribe channel ini untuk selalu mendapatkan wawasan baru tentang investasi. Stay healthy, and happy investing!